Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi bi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Mukim Maskapai, Bapak Kepala Desa Meteng Mulia, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Imam, dan hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah SWT. Wabil khusus ahli bait, semoga dengan musibah ini dan kita dapat berhadir di sini melakukan kunjungan takziah. Semoga saja duka yang dialami karena beberapa hari mengalami musibah atau ditinggalkan orang yang kita cintai di tengah rumah ini, semoga hendaknya terhibur dan hilang rasa dukanya, kemudian dengan sabar dapat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sungguh kami akan timpakan kepadamu musibah, tapi mereka yang mengucapkan sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kembali kepadanya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah dan mendapat petunjuk. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya yang sudah ditunjuk untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan tausiah malam ini, mungkin karena sesuatu lain hal belum hadir atau tidak dapat berhadir, maka pepatah mengatakan kalau tidak ada rotan akar pun jadi. Baiklah, kita coba bahas sedikit sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah bi amwat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Artinya, dan janganlah kamu katakan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka itu mati. Maksudnya orang yang wafat atau meninggal dunia ini dalam keadaan Islam itu secara umum disebut orang yang berada di jalan Allah. Jadi jangan kita katakan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu hidup, akan tetapi kamu tidak menyadarinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara mati ya memang sebenarnya dalam Al-Quran disebut maut. Maut itu artinya mati, tapi terkadang kita enggan menyebut ya udah mati, kita sebutkan meninggal dunia dan sebagainya, padahal memang mati. Nah, tidak kasar sebenarnya, memang itu maknanya. Jadi sinonim dari mati itu adalah wafat. Banyak disebutkan dalam Al-Quran diwafatkan di waktu tidur. Waktu tidur itu adalah wafat. Jadi kita tidur itu mati juga tuh. Tapi karena Allah SWT memang belum waktunya kita mati secara permanen, ya, maka dikembalikan kembali ke roh kita itu, maka kita hidup kembali. Maka setelah kita bangun kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati, setelah tidur itu mati, dan hanya kepadanya kami kembali. Jadi sinonim atau persamaan dari mati itu adalah wafat.
Sedangkan wafat itu bisa diartikan sempurna. Arti wafat itu sempurna. Apanya yang sempurna? Disebutkan wafat itu artinya sempurna. Pertama adalah rezeki kita sudah sempurna, kita terima. Ibaratnya jatah kita di dunia ini 2 ton beras selama hidup. Kalau belum habis 2 ton itu kita belum mati. Misalnya jatah minum kita air seperti ini 100 kubik misalnya minum kita. Kalau belum habis 100 kubik itu kita belum mati. Jadi itu yang disebut dengan sempurna, wafat sempurna. Sempurna rezeki kita sudah kita makan semua, sudah kita minum semua, sudah kita pakai semua. Begitu habis kita akan diwafatkan. Kemudian yang sempurna di sini adalah penglihatan dan pendengaran. Jangan katakan orang yang sudah mati itu tidak melihat, tidak mendengar. Orang dioperasi jantung di Amerika Serikat, begitu dibuka jantungnya, dia melihat keluarganya di India. Begitu jauhnya, tapi dia melihat apa warna pakaian mereka, apa yang sedang mereka makan, apa yang mereka bicarakan, tahu dia. Jadi sempurna pendengaran dan sempurna penglihatan. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam kubur itu bisa mereka melihat kita kemarin, bisa terlihat, bisa terdengar apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu ketika kita masuk ke pemakaman kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlil diyar, dan seterusnya. Sebenarnya mereka menjawab, tapi tidak kita dengar. Makhluk lain tak mendengar itu kecuali jin dan manusia. Termasuk asap kubur, bagaimana siksaan jeritan orang-orang di kubur akan didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Sebab kalau diperdengarkan kepada kita, baik itu jawaban salam mereka, assalamualaikum ya ahlil kubur, waalaikumsalam, serempak mereka menjawab, takut kita jadinya. Begitu juga kalau diperdengarkan azab kubur itu kepada kita, kita sudah tidak mau lagi berusaha mungkin tuh, kita tidak mau lagi timbun-timbun pantai dan mikir rumah ini. Jadi kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi, orang yang mati itu tidak mati, tetapi mereka hidup. Mereka hidup di alam yang lain, itu di alam barzah. Di mana di alam barzah itu orang yang meninggal dunia atau mati itu akan mengalami kenikmatan-kenikmatan kubur, dan juga sebaliknya akan mengalami siksaan-siksaan kubur. Tergantung dari keimanan dan amal saleh yang kita perbuat di atas dunia ini. Tentang pertanyaan-pertanyaan kubur itu harus kita ulang-ulang. Apa yang ditanya di alam kubur itu? Yaitu tentang iman. Bukan amal yang ditanya, tentang iman. Kalau amal nanti itu di padang mahsyar nanti, di yaumil mizan, hari pertimbangan amal. Kalau di dalam kubur ini yang ditanya adalah masalah iman, perkara iman. Begitu 7 langkah orang meninggalkan kubur, jadi malaikat mungkar akan datang bersama malaikat nakir. Suara terendah dari malaikat mungkar itu
adalah seperti suara guntur yang paling dahsyat di bumi. Makanya kata Nabi dalam suatu riwayat disebutkan kepada para ahli musibah atau keluarga daripada si mayit, jangan buru-buru meninggalkan kubur. Begitu selesai, orang sudah pulang, adalah beberapa orang, 2-3 orang di sekitar kuburan itu. Apakah dalam rangka merapi-rapikan tanah, tahu apa? Asal jangan duduk di atas kubur itu. Kita tidak boleh duduk di atas kubur, tidak boleh menginjak kubur, tidak boleh melangkahi kubur. Haram hukumnya. Suatu riwayat kalau memang ada keperluan bisa dihukum makruh. Tapi kalau bisa dihindari, jangan duduk di kubur. Maka berdoa pun di kubur dianjurkan dalam keadaan berdiri. Apa yang ditanya di kubur itu? Siapa Tuhan? Kalau dalam bahasa Arab, marabuk. Tapi mungkin karena kita orang Amaiteng yang meninggal, yang menikmati, ditanya dengan bahasa Amaiteng. Saya Tuhanmu. Tapi itu suaranya besar, suara guntur yang paling kuat. Tapi itu suara terendah. Mengapa dia buat suara terendah, suara bariton? Karena masih ada anggota keluarga yang ada di situ. Ini terjadi dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ini memang lucu-lucu dia orangnya. Jahil tapi lucu. Hampir setiap saat Nabi itu dibuatnya tertawa. Sampai kata Nabi Nuaiman yang sudah masuk kubur pun, Nabi masih ketawa dibuatnya. Sudah masuk dia ke kubur, sudah mati, sudah dikuburkan, Nabi masih tertawa dibuatnya. Begini ceritanya. Begitu Nuaiman dikuburkan, selesai dikuburkan, Nabi belum pulang, belum langsung pulang. Dia lihat, dia dengar apa yang terjadi kepada Nuaiman. Datang malaikat mungkar itu tanya, Marabuk, siapa Tuhanmu? Santai dia jawab, Allah Tuhanku. Jawab, siapa nabimu? Nuaiman tidak jawab. Ditanya sekali lagi, lebih kencang lagi, siapa Tuhan, siapa nabimu? Jangan keras-keras, nabiku lagi mengintip di atas. Tertawa Nabi dibuatnya gara-gara itu. Jadi makanya Nuaiman itu kata Nabi akan masuk surga dalam keadaan tertawa itu. Nabi SAW mendengar pertanyaan kubur itu. Termasuk Ali bin Abi Thalib, dia dengar pertanyaan di kubur itu. Nah, kalau kita tidak bisa dengar karena bukan kelas kita di situ. Ada sekali Umar bin Khattab meninggal dunia. Karena begini, ketika Nabi SAW menceritakan tentang alam kubur, semua sahabat itu ngeri mendengar alam kubur. Lalu Umar bin Khattab ini kan orangnya pemberani, singa padang pasir. Ya Rasulullah, apakah keadaan kami di kubur itu seperti keadaan kami di dunia ini? Ya, seperti keadaan kita ini, sadar kita, hidup kita. Kalau begitu, saya akan hadapi mereka. Tidak lama kemudian, Umar bin Khattab ini wafat. Ditikam sama Abu Lulu di belakangnya ini ketika mengimami salat subuh. Salat subuh ya, gitu ya. Begitu dia diproses jenazahnya, lalu dikuburkan, Ali bin Abi Thalib tidak langsung pulang. Dia teringat dulu ucapan Umar bin Khattab ini kepada Rasulullah, saya akan hadapi mereka. Bagaimana kekejaman mereka, hebat bagaimana maksudnya keadaan mereka menanyakan jenazah atau mayat yang dalam kubur itu.
Jadi Ali bin Abi Thalib tidak langsung pulang, dia dengar apa yang terjadi dengan Umar bin Khattab. Datanglah malaikat mungkar ini. Marabuk, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Kalian ini mungkar nangkir ya? Iya, mungkar nangkir. Lain kali kalau bertanya jangan keras-keras seperti itu ya. Saya saja takut menghadapi kalian, apalagi umat-umat Nabi Muhammad nanti yang lemah itu. Datang malaikat mungkar, tanya sama malaikat nakir, siapa dia? Umar bin Khattab. Baru pulang aja kita. Pulang mereka, nggak jadi tanya. Jadi pertanyaan iman. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa imammu? Al-Quranul Karim. Apa kiblatmu? Ka'batullah. Siapa saudaramu? Kaum muslimin dan kaum muslimat. Sebenarnya pertanyaan ini akan terjawab kalau kita rutin, continue melaksanakan salat lima waktu. Karena apa? Semuanya sudah terjawab di dalam salat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali kita ucapkan itu? Salat subuh 1 kali, salat luhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Begitu juga dengan imam ikutan apa namanya, panduan kita yang kita ikuti. 17 kali kita ucapkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 17 kali. Apalagi kiblat. Sengaja saya salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Ka'bah maksudnya. Udah tahu kita jawabannya. Siapa saudara-saudaramu? Assalamualaikum, kanan kiri itu. Takziah kita kunjungi, sakit kita kunjungi. Ada keperluan tetangga kita bantu semampu kita. Terjawab semua. Nah kemudian orang yang dalam kubur ini, orang-orang yang mau mati ini, dia minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Farji'na, kembalikan kami. Kami ingin bersedekah. Bukan kami mau pergi salat, mau pergi maulid, mau pergi berkorban, mau apa, bukan, mau pergi haji, meranda. Kami mau bersedekah. Ini perlu sedekah. Pahala sedekah ini akan dibalas oleh Allah paling kecil 10 kali. Kalau meminjamkan 18 kali. Itu paling kecil. Mengapa orang bersedekah? Rupanya di dalam kubur ini sedekah itu sangat berperan. Memang malaikat mungkar nakir tidak menanyakan tentang sedekah, tapi dia berperan ketika nanti pertanyaan-pertanyaan ada yang tidak bisa dijawab atau terlambat dijawab. Kan Waiman kalau dia tidak cepat-cepat menjawab, bereaksi itu nakir. Tapi karena pertanyaan kedua ditanyakan kedua kalinya lebih keras lagi, baru dia bilangnya keras-keras. Nabi lagi mengintip di atas. Konda udah mulai main cambuk nih. Ada satu cerita, orang menggali kubur. Setelah dia menggali kubur, dia beristirahat.
menunggu jenazah untuk diantarkan. Sambil beristirahat dia minum. Saya juga udah serak. Iklan. Sambil dia memakan lepat yang dia bawa dari rumah. Ini ada lepat apa? Memang ceritanya ini. Kalau mau dicari. Jadi lewat orang miskin, pengemis, dipanggilnya pengemis itu. Sini dulu kita minum, makan. Diberikannya lah kepada pengemis ini lepat yang dia bawa dari rumah ini. Makan oleh pengemis. Ada juga yang dibawanya karena mungkin ada banyak dibuat kan. Karena lama dia menunggu jenazahnya, tertidur dia. Kebetulan tidurnya dalam lubang kubur itu. Rupanya karena dia udah capek dan minum, siap makan, sambil merapi-rapikan lahat ini, tertidur dia di situ. Datang malaikat mungkar sama nakir. Dia tanya, siapa Tuhanmu? Dia belum siap menjawabnya, kena pukul dia. Karena orang belum berencana mati, ya tidur di situ. Begitu dipukul sama malaikat mungkar, lepat tadi yang disedekahkan itu melompat dia, menjadi perisai, menjadi tameng, menjadi apa? Nggak kena dia. Ini mungkin orang yang di dalam kubur itu mau pulang untuk bersedekah itu. Begitu juga di neraka. Ada dulu seorang ibu, dia sangat taat salatnya, tapi kikir luar biasa. Paling pelit orangnya. Kalau istilah kita sekarang ini sepi jenggut. Apa itu sepi jenggut? Paling pelit orang, tapi dia salat. Jadi ketika anaknya bermimpi, ibunya ini sedang dijilat api neraka ini, sedang dia di pinggir neraka ini. Yang membatasi dia dengan api neraka itu hanya selai kain. Berapalah selai kain? Rupanya kain inilah yang satu-satunya pernah disedekahkannya, selebihnya tidak ada. Sementara dia melihat ayahnya di pinggir telaga Al-Kausar itu lagi bagi-bagi air kepada orang. Dia minta kepada ayahnya, ayah berikan satu gelas air ini, satu cangkir air ini untuk ibuku. Oh, dia tidak bisa minum ini, tidak bisa dia minum. Memang ada dalam Al-Quran disebutkan Tuhan dari orang-orang dalam neraka itu meminta kepada orang-orang pemasuk di surga itu, berikanlah kepada kami sedikit apa yang dianugerahkan Allah kepada kalian berupa air, makanan. Tak bisa dikasih. Karena ayahnya tidak kasih, diambilnya secara paksa. Air itu dilarikannya mau dibawa kepada ibunya untuk diminumkan. Nah, tiba-tiba tangannya itu lumpuh, jatuh air itu. Paginya dia bangun, dia menghadap Rasulullah. Begini kejadiannya dalam mimpi. Lalu Rasulullah mendoakan tangannya itu sehingga kembali pulih, tidak lagi lumpuh. Ini lagi-lagi masalah sedekah. Nah, apa pelajaran yang kita bawa dari cerita ini, dari kisah ini? Bahwa pertama, kita ini tidak akan lama hidup di dunia ini. Kita hanya menunggu giliran saja ini. Sebenarnya di tangan kita ini ada kode-kode rahasia diberi Allah. Umur si fulan ini agak panjang, ini agak sedang, tapi kita belum tahu kita bacanya. Sehingga sebenarnya begitulah Allah katakan dalam Al-Quran itu. Walaupun tubuh mereka sudah hancur lebur dimakan tanah, kami akan sanggup menyusunnya sampai ke ujung-ujung jari mereka. Sidik jari.
Ini para peneliti, para ilmuwan, orang-orang kafir itu, orang muslim itu bisa masuk Islam karena ini. Karena sidik jari ini berbeda-beda gitu. Tidak sama. Berapa orang manusia miliaran, 10 miliar, nah, tidak sama sidik jari. Jadi Allah katakan, walaupun badan mereka sudah hancur dimakan tanah, kami akan menyusunnya kembali dan mampu menyusunnya sampai ke ujung-ujung jari mereka. Ini termasuk sidik jari maksudnya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa cukuplah maut itu menjadi pelajaran. Cukuplah maut itu menjadi pelajaran. Apa pelajarannya? Artinya kita ini akan menyusul, akan mengalami mati. Al mautu babun, mati itu adalah pintu yang semua orang harus lewat pintu itu. Nah, sebelum kita lewat pintu itu, nah ini masalahnya, kita persiapkan diri kita. Apa persiapan yang kita buat? Sebenarnya di dalam surah Al-Asr itu, Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu yang terus berlalu, pada waktu bayi, waktu anak-anak, waktu dewasa, waktu tua, waktu mati. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi. Illa, kecuali alladzina yu'minu, orang beriman. Yang beriman kepada tadi itu. Wa amilus salihat, dan melaksanakan amal kebaikan. Amal kebaikan ini ada dua, secara horizontal, secara vertikal kepada Allah, ya berupa salat, ya, puasa dan sebagainya. Dan secara horizontal, hablum minan nas, ya, seperti tausiah, menyelenggarakan jenazah, memberi bantuan sosial dan sebagainya, sedekah. Jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit, tapi continue, rutin. Begitu juga salat itu. Jangan saya hari ini salat 40 rakaat, besok enggak bisa. Alladzina hum an salatihim, alladzina hum ala salatihim daimun. Terus menerus dia. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, enggak boleh dia berhenti, terus menerus. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Diberikan kekayaan, diberikan rezeki, dia kikir. Diberikan musibah, dia berkeluh kesah. Siapa yang tidak kikir? Siapa yang tidak berkeluh kesah? Alladzi, orang-orang alladzina hum an salatihim daimun. Orang yang salat dan salatnya itu terus-terus. Jangan ini subuh ini aja lah, nanti luhur agak capek ini, nanti pulang kerja nggak usah. Nah, bisa itu. Nah, jadi sebelum kita melalui pintu maut itu, kita siapkan amalan soleh kita perkuat iman kita. Jangan kita bergantung pada makhluk, kita hanya bergantung kepada Allah. Tapi ikhtiar juga harus ada. Jangan bergantung pada makhluknya. Kalau bukan dokter tadi, entahlah. Nah, ini dah tergantung pada makhluk. Dengan izin Allah, obat yang diberikan dokter tadi ini, insya Allah menyembuhkan. Karena bukan obat yang menyembuhkan, Allah. Ada sekali Nabi Musa alaihissalam, umatnya ini sakit perut luar biasa. Lalu diminta obat kepada Nabi Musa. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, apa obatnya ini? Ambil daun ini, mungkin daun jambu kelutuk mungkin kalau kita ini, piawe, nah, kasih minum sembuh.
Kemudian sakit lagi orang ini, diambil daun itu, kasih minum, dah sembuh. Karena dia tidak minta kepada Allah. Inilah tadi iya kena budu, iya kena stain. Kepada engkau ialah kami menyembah dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Baca dulu Fatihah itu dalam air itu, baru diminumkan. Bismillah. Ya jangan ambil diminum aja. Itu juga dengan makan pil dan sebagainya. Itu juga dengan makan. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian sedikit lagi bahwa orang yang mati atau orang yang dimasukkan ke dalam kubur itu disebutkan dalam suatu riwayat seperti orang yang jatuh ke laut. Orang yang jatuh ke laut itu jangan disangka oh, dia perlu nasi, kasih nasi. Tak mau dia tuh. Oh, orang jatuh ke laut kasih dia aqua biar minum dia tuh. Kan. Atau kasih dia apa namanya? Sepeda, kasih sepeda, ada jatuh dia tuh. Mau dia kira putih? Tak mau dia. Oh, udah jatuh dia kasih HP. Mau dia putih? Tapi kalau dikasih pelampung sama dia itu, terima kasih Pak Uti. Nah begitu juga orang yang mati itu. Jangan seperti apa namanya ini Islam kejawen itu, dibuat makanan dalam talam, 7 mata gulai, goreng, buah-buahan, ditaruh di dekat teling bunga. Oh ini nanti kakekmu kan hadir nanti makan dia. Kalau itu jangan ganggu ya, tutup ya. Sampai besok ada makannya, lusa ada makannya, busuk buang, ganti lagi. Itu kejawen tuh. Bukan itu yang dia minta. Yang dia minta itu doa. Makanan boleh juga, tapi kasih sama orang fakir miskin. Nah ini pahalanya nanti ya Allah sampaikan untuk arwah pulang. Bisa itu, termasuk doa. Nah, jadi dengan macam-macam orang jatuh ke laut tadi. Masa orang jatuh ke laut dikasih HP, dikasih nasi, memang dia. Tapi kalau pelampung dan doa bagi orang yang mati, maka itulah yang sempurna. Oleh karena itu bagi anak-anaknya almarhumah ini, jangan putus-putus berdoa. Oh saya berdoa ini 5 kali waktu, 5 kali saya berdoa. Ada ulama yang mengatakan durhaka ini cuma 5 kali berdoa itu. Sudah doakan 5 kali, durhaka dia bilang. Ada ulama yang bilang durhaka, masa 5 kali kau berdoakan. Nah syukur itu 5 kali setelah salat kan. Tapi kalau tidak salat, tidak didoakan sama sekali. Nah ini lebih lagi. Rupanya lebih 5 kali itu didoakan. Malah dianjurkan ketika selesai azan, setelah kita baca doa azan, Allahumma rabbah hasidah wa dan seterusnya, kita baca lagi Allahumma firli sunubi wali wadaya 5 kali. Berarti kalau 5 kali azan 25 kali, tambah 5 kali selesai salat, dah 30 kali. Doa lagi. Waktu hujan lebat, doa lagi. Waktu mau tidur, doa lagi. Ya pantaslah ada ulama yang mengatakan 5 kali kamu doakan orang tuamu durhaka. Rupanya lebih dari itu. Di tempat-tempat mustajab kita doakan. Di tempat-tempat makbul kita doakan. Di waktu-waktu mustajab makbul kita doakan. Ke tempat mustajab itu kalau orang ke Mekah itu antara pintu Ka'bah dengan ini Hajar Aswad, ada pintu Ka'bah itu mutasab. Tidak ada doa ditolak itu. Kemudian di sudut Hijir Ismail tidak ada doa ditolak. Di Bukit Safa, Bukit Marwah. Kemudian di Raudah Madinah. Itu doakan itu.
kemudian di waktu sahur, hujan lebat, di antara azan dan iqamah itu tadi. Setelah salat, sujud terakhir, didoakan itu. Apa salahnya? Tapi ulama kita menganjurkan doa kita itu doa yang ada dalam Al-Quran. Jangan doa bahasa pulau. Boleh doa bahasa pulau itu dalam hati. Ya Allah, ampun dosaku dan orang tua. Tapi dalam hati. Jangan kuat-kuat, ya Allah. Lain dua nanti itu. Kita lagi salat kan? Ya mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kami yang menyampaikan terutama dan kita semuanya. Kepada ahli bait kami doakan semoga senantiasa bersabar dan senantiasa mendirikan sholat. Kata Allah SWT dalam Al-Quran dibacakan tadi, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, dengan sabar dan salat, dengan sabar dan salat. Kemudian kepada almarhumah, semoga Allah lapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya sebagai taman-taman daripada surga, dan diberikannya nikmat kubur, diberikan ketenangan, istirahat yang panjang menunggu hari berbangkit. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.